Dia mengklaim menemukan buku hariannya Hitler. Ada orang yang menjual buku hariannya Hitler, sehingga sejarah tentang Hitler harus diubah, katanya begitu. Halo rekan-rekan dan pemirsa, selamat datang kembali di acara podcast Pisan Ngopi Santai bersama saya Rudi Wiranata Kusuma di Kanvas Kosong. 3 hal yang kita selalu bahas: Law, Life, and Matters. Khusus pada hari ini adalah Kang Sapta Dwi Kardana, Dr. Andes, MSI dan PhD. Itulah gelar sahabat saya pada kali ini. Akan membahas mengenai forensik dokumen. Saya ingin paparkan sedikit mengenai latar belakang Kang Sapta di sini. Sahabat lama yang juga ayah dari penyanyi beken yang namanya Isyana yang berhasil mengantarkan ke dunia entertainment. Singkat kata, kita akan membahas. Kang Sapta ini adalah ketua FISIP di Universitas Parahyangan, begitu ya Kang ya? Ketua Senat. Oh, ketua Senat, maaf. Perlu ini saya nervous nih jadinya nih. Jadi riwayat pendidikan beliau adalah bukan mengecam itu, mengenyam. Waduh ya, kalau dengan selebriti saya jadi harus benar nih, mengenyam S1 di Universitas Pajajaran. Di hubungan internasional, jadi kemudian dilanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia di Jakarta dengan hubungan administrasi, itu S2-nya. S3 PhD di Catholic University Leuven di Belgia dengan kompetensi di bidang ilmu sosial, sosiologi, organisasi, dan SDM. Terus Pak? Tepat. Alhamdulillah. Jadi Kang Sapta ini adalah termasuk manusia jarang buat saya, karena memiliki kompetensi di bidang forensik dokumen. Jadi kami pada saat ini rekan-rekan akan diberikan satu edukasi, pengetahuan yang menurut hemat saya harus difahami oleh orang banyak ya Kang ya. Apa itu yang disebut dengan forensik dokumen? Pernahkah mendengar para pemirsa ada satu tontonan mini seri True Story yang disebut Among the Mormon Murder? Itu tentang pemalsuan dokumen kuno yang banyak mempermalukan para pihak, terutama pakar dokumen, kolektor, bahkan FBI sendiri. Jadi setelah ada satu kasus-kasus pembunuhan, dan memang pembahasan mengenai forensik dokumen dekat kaitannya dengan hukum, karena ada unsur pidana situ Kang. Betul. Ada unsur pidananya. Baik, untuk awal nih, mohon dijelaskan kepada pemirsa di sini apa itu dengan yang disebut dengan forensik dokumen. Sebagian asing, sebagian ingin tahu. Orang dengar nama forensiknya, tapi mohon dijelaskan sama Kang dosen Nukasep nih di sini. Jadi sarang kompetisinya tinggi, kita harus betul-betul menyimak dalam suasana santai. Tapi sebelum dimulai, Kang, mohon izin kopinya kita tos dulu. Podcast Ngopi Santai. Mangga Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pada suatu masa di tahun 83 itu ada majalah yang sangat terkenal di Jerman namanya Stern. Dia mengklaim menemukan buku hariannya Hitler. Ada orang yang menjual buku hariannya Hitler, sehingga sejarah tentang Hitler harus diubah, katanya begitu. Dan dia membeli dokumen itu 1,6 juta US dollar Pada saat itu. Tapi tidak lebih dari 2 minggu, akhirnya terbukti bahwa dokumen itu palsu. Artinya ada yang memasukkan tulisan tangan Hitler dan kemudian dibukukan, dan seolah-olah itu adalah Hitler yang membuat buku harian.
kan kita tidak bisa membayangkan seorang tiran pernah bikin buku harian gitu, asal nggak mungkin kan seperti itu. Tapi itu dijadikan satu momentum besar untuk mengingatkan bahwa dokumen itu isinya adalah tulisan-tulisan yang bisa jadi itu bukan tulisan otentik dari orang yang membuatnya. Nah, jadi forensik dokumen itu adalah upaya orang untuk mengevaluasi, mengakses, menguji apakah dokumen ini otentik atau tidak otentik. Namun dokumen itu tidak hanya tulisan, tidak hanya tanda tangan, tapi dia bisa blanko, ya, dia bisa model ijazah, dia bisa uang palsu, itu semua adalah termasuk dalam bentuk dokumen. Baik, terima kasih. Jadi segala sesuatu memang kita berkaitan dengan dokumennya, dari mulai kita pegang sendiri ada KTP, ada identitas diri, itu termasuk dokumen ya. Masuk rumah ini, kan dia punya sertifikat. Baik, oke. Sertifikat dari Belanda misalnya, ini biasanya menjadi sumber konflik. Dokumen ini menjadi isu yang menarik dari sisi hukum. Baik, karena di Indonesia memang sangat klasik mengenai dokumen ya. Dokumen itu kalau kita bicara tadi soal Belanda itu dokumentasi kita banyak yang masih dalam bahasa Belanda. Dalam hal kasus Kang Sapta di Indonesia yang kita bahas tadi ya, pertama dari sejarahnya, sebagai analis forensik dalam menangani beberapa kasus yang hubungan dengan pidana kebanyakan, apakah betul? Ya, jadi masalahnya khususnya di Indonesia yang di Indonesia Sabta, itu ya, ketika ada seseorang mengadukan bahwa tanda tangan atau tulisan tangannya itu dipalsukan, maka dia langsung bisa dilihat sebagai pemalsuan atau forgery, ya. Itu 263. Oke, betul, 263 ya. Pidana betul, di atas 5 tahun itu ya. Tapi kadang-kadang kita punya kasus mereka tidak melakukan itu ke kepolisian, tetapi diselesaikan secara arbitrase atau mediasi, ya mungkin ke ranah perdata, tapi tidak diadukan sebagai tindak pidana pemalsuan. Ya. Jadi pasal yang pasti sering digunakan adalah 263 atau hal yang lain yang bisa dikenakan selain 263, 264, 378 ya. Itu kan penipuan ya, fraud. Fraud ya. Nah, kalau fraud itu jadi begini, kalau mari kita dudukkan persoalan dari sisi keilmuan. Ketika kita menemukan satu dokumen dan kemudian itu ada kaitannya dengan tindak pidana, maka dokumen itu bisa dikategorikan apakah ini pemalsuan atau apakah ini penipuan, ya, begitu kan. Oke, jadi nah, ketika dia masuk ke penipuan, maka dia akan masuk ke ranah bukan forensik dokumen, tapi ya karena motif, ada orang mengapa menipu dan sebagainya. Nah, ini ke 378. Tapi ketika kita ingin membuktikan bahwa apakah dokumen ini original atau tidak original, maka itu bicara tentang pemalsuan. Nah, jadi dua ranah yang berbeda. Kalau kita mau melihat pemalsuan, maka ilmunya namanya grafonomi. Sedangkan kalau kita ingin mengetahui apakah orang tersebut punya motif-motif negatif, itu ilmunya grafologi. Dua ilmu yang warnanya mirip, tapi sebetulnya cara bekerjanya berbeda. Nah, apakah dasar daripada menginvestigasi atau menganalisa satu dokumen itu dimulai dari pengetahuan grafologi kah? Harus memiliki itu sebelum menjadi seorang analisa forensik dokumen, atau cap atau blanko atau apapun itu menjadi dasar berbeda? Prinsipnya berbeda. Irisan antara grafologi dan grafonomi itu hanya ketika kasusnya adalah tulisan dan tanda tangan. Tapi kalau itu dokumen cetak, ya, produk cetak, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan grafologi, dan lebih banyak beririsan dengan kimia, karena kita ingin tahu tinta, kemudian kita ingin tahu serat-serat dan seterusnya. Jadi dalam tadi pembukaan saya mengenai kasus miniseri True Story itu memang pernah ditemukan di Indonesia juga, atau banyak kasus yang similar, yang sama, yang sifatnya itu kan cerita
meskipun itu adalah cerita true story gitu ya, tapi punya impact yang luar biasa besar ya. Di Indonesia pengungkapan terhadap dokumen masa lalu yang punya impact besar seperti itu saya belum dengar ya. Ada kecurigaan muncul para sejarawan untuk menguji apakah surat berita 11 Maret itu otentik atau tidak otentik, tapi itu tidak pernah dimunculkan. Tidak pernah dimunculkan. Ya, karena ada unsur-unsurnya ya yang sifatnya. Artinya para analis grafonomi atau para ahli forensik dokumen belum punya kesempatan untuk mengevaluasi itu. Jadi saya kira kita tidak punya cerita yang sebesar itu. Baik, tadi saya menyebutkan bahwa Kang Sapta ini manusia jarang. Karena apakah memang kurang orang masuk ke wilayah profesionalisme seperti ini? Apakah yang saya sebut adalah civilian ya, bukan seseorang yang bekerja untuk instansi kepolisian atau pengadilan atau sebagai investigator atau analisa yang saya sebut tadi. Bisa diterangkan sedikit, Kang? Ya, secara keilmuan ini bisa dipelajari. Tidak sulit, hanya butuh jam terbang. Artinya setiap orang yang punya ketertarikan ke bidang forensik dokumen, dia bisa mempelajari. Ini di dalam dunia forensik namanya QDE, Question Document Examiner, atau, atau FDE, Forensic Document Examiner. Sekolahnya banyak di luar negeri. Namun ya, produk yang dihasilkan para analis ini, kalau dia bukan penegak hukum, maka produknya tidak pro justisia. Dan karena tidak pro justisia, dia tidak cukup kuat dijadikan barang bukti di pengadilan. Sehingga paling banter kalau itu civilian, dia masuk ke ranah perdata atau jadi saksi ahli. Baik. Tapi tidak bisa membawa itu menjadi barang bukti. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk menyatakan bahwa ini itu palsu atau asli. Bahkan menyatakan palsu atau asli pun tidak boleh. Karena yang berhak mengatakan ini asli atau sudah hakim. Kita hanya bisa mengatakan identik, non-identik, tidak teridentifikasi. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa ini palsu, ini asli. Terus pertanyaannya adalah, terus civilian perlu nggak belajar seperti ini? Menurut saya, lawyer lah yang paling perlu untuk mempelajari ini. Sebagai preliminary, sebelum perlu harus melaporkan kepada polisi, maka para lawyer langsung bisa memahami, oh ya ini secara keilmuan mudah dipelajari. Apalagi kalau lawyer itu kan mempunyai kemampuan untuk menjadikan itu pro justisia harusnya. Jadi ketika lawyer-lawyer itu belajar, itu cepat sekali karena software juga sekarang sudah banyak yang bisa dipakai. Dengan demikian, ketika ada kasus-kasus tentang dokumen yang berhubungan dengan dokumen, karena di dunia ini kasus yang paling ramai selain cybercrime, ya, yang lain adalah dan yang sangat klasik adalah dokumen. Hampir semua kasus ada hubungan dengan dokumen. Nah, dokumen itu kan tadi yang saya sebutkan tidak hanya dalam bentuk tulisan dan tanda tangan kan, tapi juga bisa cap, bisa blanko, bisa dan yang seterusnya. Ini sangat menarik. Jadi sebagai praktisi hukum saya juga harus belajar nih ke Profesor satu ini. Tapi saya tidak harus berjambang, ini Kang. Otomatis keluar setelah bisa. Oh begitu Pak. Aduh, ini harus ngopi lagi kayak supaya cepat keluar jenggot ini. Tawas Pak.